confirmation from Iranian authorities regarding these claims. Iran on Saturday morning killed numerous Iranian officials, including Khamenei. The sole survivor was Ismail Qani, commander of Islamic Revolutionary Guard Corps, or IRGC, has reportedly been taken into custody by Iranian authorities themselves. Pasca tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Teheran segera bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut. Setelah melalui proses internal, Iran akhirnya menetapkan bahwa sosok yang akan menggantikan Khamenei sebagai pemimpin agung adalah putranya sendiri, Mojtaba Khamenei. Dengan naiknya Mojtaba ke posisi tertinggi itu, sejumlah pejabat senior Iran pun memperingatkan bahwa konflik yang sedang berlangsung akan segera memasuki fase baru. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Iran tengah bersiap meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Di sisi lain, di balik kematian Khamenei, kini mulai muncul sosok yang disebut sebagai pengkhianat dari dalam. Iran menyatakan bahwa komandan pasukan Quds, Ismail Qani, diduga menjadi dalang di balik tewasnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Lalu bagaimana mungkin seorang komandan pasukan elit justru berkhianat terhadap pemimpinnya sendiri? Mari kita telusuri isu ini. مسیر ادامه داره سردار. من با استحکام تا اینجاش با موفقیت رفتیم نظری. Untuk menyingkap misteri ini, kita perlu terlebih dahulu melihat sosok yang berada di baliknya. Ismail Qani. Ia lahir pada tahun 1957 di Mashhad, sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat religius paling penting di Iran. Masa kecilnya berlangsung ketika negeri itu sedang bergerak menuju perubahan besar yang kemudian memuncak dalam revolusi Iran. Setelah revolusi melahirkan pemerintahan baru, Iran membentuk pasukan elit bernama Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Qani termasuk di antara generasi awal yang bergabung dalam organisasi militer yang berlandaskan ideologi tersebut. Bertahun-tahun kemudian, ia dikenal sebagai tangan kanan dari salah satu figur militer paling berpengaruh di Iran, yaitu Qasem Soleimani. Nama Soleimani sendiri terkenal sebagai perancang utama jaringan milisi Iran yang tersebar di berbagai wilayah Timur Tengah. Namun, keadaan berubah drastis pada tahun 2020. Soleimani tewas akibat serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Setelah peristiwa itu, Ali Khamenei menunjuk Qani untuk mengambil alih kepemimpinan pasukan Quds. Unit elit ini bertugas menjalankan operasi luar negeri Iran, mulai dari Irak, Suriah, Lebanon, hingga Gaza. Penunjukan tersebut secara otomatis menempatkan Qani dalam lingkaran terdalam Khamenei. Jabatan itu membuat Qani berada sangat dekat dengan pusat kekuasaan Iran, di dalam lingkaran paling tertutup di sekitar Khamenei. Namun justru setelah ia memegang komando, sejumlah kejanggalan mulai muncul. Semuanya bermula dari satu fakta yang sulit dijelaskan. Ismail Qani terlalu sering lolos dari kematian. Di dunia intelijen terdapat sebuah aturan tidak tertulis. Jika seseorang selamat dari satu serangan besar, orang masih bisa menyebutnya sebagai keberuntungan. Jika 2 kali, mungkin hanya kebetulan. Tetapi ketika hal itu terjadi hingga 3 kali, kecurigaan mulai muncul. Beberapa tahun terakhir memperlihatkan rangkaian serangan besar yang menargetkan tokoh-tokoh penting Iran dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Dalam sejumlah kasus, serangan tersebut bahkan mampu melumpuhkan seluruh jaringan komando militer dalam satu waktu. Peristiwa pertama muncul pada awal Oktober 2024. Saat itu, Israel melancarkan serangan udara besar ke wilayah pinggiran selatan Beirut dengan target utama Hashem Safieddine, tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat penerus pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah. Pada tahap awal, sejumlah laporan bahkan menyebut Ismail Qani ikut tewas dalam serangan tersebut. Namun beberapa hari kemudian, ia justru tampil di televisi pemerintah Iran dalam kondisi sehat. Kejanggalan mulai terasa karena pada malam pengeboman itu,
Qaani sebenarnya dijadwalkan bertemu Safieddin. Tetapi tepat pada menit terakhir, agenda tersebut tiba-tiba dibatalkan. Beberapa sumber juga mengungkap bahwa Qaani sempat melakukan perjalanan ke Lebanon 2 hari setelah Nasrallah dibunuh. Sementara pada waktu yang sama, IRGC justru menegaskan tidak ada catatan perjalanan dinas terkait hal tersebut. Peristiwa kedua terjadi pada Juni 2025, ketika Iran dan Israel terlibat konflik yang sering disebut sebagai Perang 12 Hari. Dalam operasi besar itu, militer Israel atau Israel Defense Forces mengklaim berhasil menewaskan sekitar 30 pejabat senior Iran serta 11 ilmuwan nuklir tingkat tinggi. Nama Qaani pun sempat tercantum dalam daftar korban. Namun sekali lagi, ia kembali muncul di hadapan publik. Qaani terlihat menghadiri perayaan yang diklaim sebagai kemenangan Iran. Dengan pakaian sipil dan topi baseball hitam, ia tampak santai bercengkerama dengan warga. Lalu datang peristiwa yang paling mengejutkan. Pada 28 Februari, serangan udara menghantam kompleks Beit Rahbari di Teheran. Serangan tersebut menewaskan Ali Khamenei bersama puluhan pejabat militer Iran lainnya. Namun sekali lagi, satu nama besar dilaporkan berhasil keluar hidup-hidup dari lokasi serangan itu, Esmail Qaani. Jika diperhatikan, polanya hampir selalu sama. Qaani tidak berada tepat di lokasi ketika serangan terjadi, atau ia meninggalkan tempat itu beberapa saat sebelumnya, atau rencana yang sudah dijadwalkan berubah pada menit terakhir. Kejadian seperti ini bukan hanya sekali, bukan juga 2 kali, tetapi terus berulang. Di kalangan analis Timur Tengah, pertanyaan yang sama mulai bermunculan. Apakah semua ini sekadar keberuntungan yang luar biasa? Atau justru Qaani selalu mengetahui sesuatu lebih dulu? Kecurigaan itu semakin kuat ketika melihat perkembangan setelah ia mengambil alih pasukan Quds. Sebab pada masa kepemimpinannya, poros perlawanan Iran justru mulai mengalami kemunduran besar. Selama bertahun-tahun, Iran membangun jaringan milisi regional yang dikenal sebagai poros perlawanan. Jaringan ini menjadi instrumen utama pengaruh Teheran di Timur Tengah, yang menghubungkan berbagai kelompok bersenjata dari Lebanon hingga Gaza. Pada masa komando Qasem Soleimani, jaringan tersebut berkembang semakin kuat dan terorganisasi. Soleimani dikenal sebagai arsitek strategi yang mampu menyatukan berbagai milisi dalam satu garis komando. Namun setelah kepemimpinan beralih kepada Esmail Qaani, situasinya perlahan mulai berubah. Dalam waktu yang relatif singkat, poros perlawanan kehilangan hampir seluruh tokoh kuncinya. Sejumlah figur penting dalam jaringan tersebut tewas melalui operasi yang dilakukan dengan presisi sangat tinggi. Pemimpin Hezbollah, Hasan Nasrallah, terbunuh. Tidak lama kemudian, calon penggantinya Hashem Safieddine juga tewas. Bahkan di lokasi yang sama meskipun pada waktu yang berbeda. Hilangnya 2 tokoh tersebut langsung mengguncang struktur komando kelompok paling kuat dalam poros perlawanan. Sementara itu, 2 figur penting dari Hamas juga tumbang. Ismail Haniyeh tewas di Teheran, sedangkan Yahya Sinwar tewas di Gaza pada periode 2024 sampai 2025. Kematian keduanya membuat koordinasi langsung dengan Iran semakin melemah. Bagi sebagian analis, terlalu banyak kegagalan yang terjadi pada masa kepemimpinan Qaani. Situasinya semakin menimbulkan kecurigaan ketika Israel pernah merilis daftar pejabat Iran dan tokoh pro-Iran yang menjadi target eliminasi mereka. Daftar tersebut cukup lengkap, namun ada satu nama yang justru tidak tercantum di dalamnya, Esmail Qaani. Intelijen Israel, Mossad, memang pernah menanggapi rumor tersebut dengan sebuah pernyataan singkat, Ismail Qaani bukan mata-mata kami. Namun bantahan itu justru memunculkan pertanyaan baru. Lalu sebenarnya siapa Esmail Qaani? Apalagi pada tahun 2024 Qaani dilaporkan 2 kali diperiksa oleh Internal Islamic Revolutionary Guard Corps terkait dugaan infiltrasi intelijen Israel di tubuh pasukan Quds. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia pernah ditahan oleh unit keamanan internal IRGC.
Meski demikian, hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran mengenai hal tersebut. Terlepas dari simpang siurnya kabar tentang Ismail Qaani, ada satu hal yang sulit disangkal. Jaringan intelijen Israel di Iran tampaknya memang sangat dalam. Dan situasi ini sebenarnya bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem keamanan paling ketat di dunia. Namun, berbagai operasi rahasia menunjukkan betapa efektifnya jaringan Mossad yang bekerja di dalam wilayah Iran. Antara 2010 hingga 2012, setidaknya 4 ilmuwan nuklir Iran tewas dalam rangkaian pembunuhan misterius yang kuat diduga melibatkan agen Israel. Operasi-operasi tersebut berlangsung dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, menandakan adanya akses informasi mendalam dari dalam Iran sendiri. Pengakuan yang mengejutkan bahkan pernah datang dari mantan presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad. Ia pernah mengungkap bahwa kepala unit intelijen Iran yang dibentuk khusus untuk memburu agen Mossad ternyata justru merupakan agen Israel. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kemungkinan infiltrasi yang terjadi. Isu infiltrasi itu kembali menjadi sorotan saat konflik yang dikenal sebagai Perang 12 Hari. Pada periode tersebut, militer Israel atau Israel Defense Forces merilis rekaman yang mereka klaim menunjukkan agen Mossad beroperasi jauh di dalam wilayah Iran, bahkan meluncurkan rudal serta pesawat tak berawak langsung dari dalam negeri Iran. Di tengah semua fakta itu, pertanyaan mengenai Qaani semakin sulit dihindari. Apakah ia benar-benar seorang pengkhianat, hanya kambing hitam, atau sekadar orang yang terlalu sering beruntung? Hingga kini, jawabannya masih tetap menjadi misteri.